Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya Budi Lestari dengan NDH nomor 26, peserta pelatihan kepemimpinan PKP Angkatan 3 tahun 2022 untuk memberikan pengalaman terkait pembelajaran materi pelatihan manajemen pengawasan yang diselenggarakan oleh LAN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Pada materi manajemen pengawasan yang diberikan oleh Ibu Ed Rahmalia, saya mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Bahwa pada awalnya saya kurang mengetahui mengenai manajemen pengawasan itu seperti apa. Namun, setelah mengikuti pembelajaran yang diberikan dengan metode pembelajaran selain ceramah, kemudian kita juga berdiskusi, lalu mempresentasikan apa yang telah disampaikan, kemudian juga melakukan tanya jawab terhadap apa yang disampaikan dan juga materi berupa foto, lalu penampilkan video atau film pendek yang disajikan yang relevan dengan manajemen pengawasan. Saya mengambil kesimpulan bahwa manajemen pengawasan adalah hal yang fundamental dalam membentuk karakter, mental, dan etika ASN, terutama adalah pejabat pengawas atau pejabat eselon 4 yang mana harus dibekali atau dipedomani oleh seluruh pejabat eselon 4 atau pejabat pengawas di seluruh Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan di PP nomor 8 tahun 2017 bahwasannya tugas pokok dan fungsi seorang pejabat pengawas adalah melakukan area tugas di mana manajemen pengawasan terhadap pengawasan intern, kemudian pengawasan secara ekstern, lalu objek pengawasan yang akan dijadikan objek terhadap pengawasan itu sendiri. Untuk manajemen pengawasan, area pengawasan intern sering dilakukan atau sering yang kita kenal sebagai APIP atau aparat pengawas intern pemerintah. Lalu untuk pengawas ekstern sering kita dengar bahwa pengawasan eksternal dilakukan oleh BPKP, kemudian lembaga legislatif dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Untuk area tugas tersebut haruslah dipahami tentang konsep manajemen dan konsep pengawasan itu sendiri. Bahwa setelah saya mendapatkan penjelasan dan juga praktek yang telah diberikan oleh Ibu Ed Rahmalia, saya memahami tentang substansi yang harus diinternalisasikan ke dalam diri saya sebagai pengawas dan saya sebagai yang diawasi, bahwa dalam pembekalan diri saya harus mempedomani etika atau mentalitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang saya jalankan. Hal itu kenapa penting? Penting karena sebagai ASN saya harus menghindari penyelewengan atau penyimpangan yang sekiranya bisa menyebabkan kerugian atau maladministrasi, lalu penyelewengan terkait prosedural dan juga terkait kewenangan atau penyalahgunaan wewenang saya sebagai pengawas. Itulah manfaat yang saya dapatkan setelah saya mempelajari manajemen pengawasan. Lalu hal yang dapat saya ambil manfaatnya sebetulnya banyak sekali. Cuman sebetulnya ada unsur yang sangat mempengaruhi, di mana 5 unsur diantaranya. Satu adalah lingkungan pengendalian itu sendiri. Untuk lingkungan pengendalian di mana kita mengendalikan
berdasarkan komitmen dari kepemimpinan pengawas tersebut, kemudian kepemimpinan yang harus diambil secara kondusif itu yang harus dijalankan. Lalu unsur yang kedua adalah penilaian resiko. Penilaian resiko di sini jika dikaitkan dengan tusi saya sebagai advokasi dan pengawas advokasi dan penelahan hukum, bahwa untuk menghindari dan juga kuratif dalam permasalahan kasus atau permasalahan terkait unit teknis di sektor koperasi dan UMKM di masa datang itu sangat diperlukan sekali tentang manajemen pengawasan ini. Lalu unsur yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Untuk kegiatan pengendalian ini adalah terkait dengan aktivitas yang dilakukan untuk memberikan pendampingan dan juga memberikan pembekalan terhadap masyarakat atau juga pemohon pendampingan yang datang dari pelaku usaha mikro dan kecil. Lalu unsur yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Untuk bentuk komunikasi apa yang cocok dengan manajemen pengawasan ini adalah dilakukan komunikasi secara intens dan berkelanjutan, di mana laporan pengendalian terhadap program yang dijalankan agar bisa tidak hanya sebagai output, namun juga dapat bersifat outcome atau memberikan kemanfaatan dan bisa berkelanjutan di masa yang akan datang. Lalu unsur yang kelima adalah pemantauan pengendalian intern. Untuk pemantauan pengendalian intern ini juga mempunyai peran yang penting. Artinya pemantauan pengendalian intern ini tidak hanya dilakukan monitoring, tetapi juga direview atas keberhasilan dari program tersebut. Lalu jika memang terdapat kekurangan ataupun perlu dilakukan pembenahan, hal itu pun harus dilakukan evaluasi terkait keberlanjutan program yang saat ini telah diambil. Bisa atau tidaknya program tersebut dilanjutkan di masa yang akan datang. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan terkait pengalaman saya mengenai pembelajaran mata pelatihan manajemen pengawasan. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh para Bapak Ibu Widya Iswara di pelatihan PKP Angkatan 3 tahun 2022. Semoga materi yang telah diberikan selama ini dapat bermanfaat dan juga kami sebagai peserta semakin bersemangat untuk mempelajari lebih dalam mengenai manajemen pengawasan itu sendiri. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.